Duduk sini. Duduk sini aja. Ke depan sini. Apa tulisannya? Udah, gimana cara nyingkirkannya? Shalom dan selamat malam sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di halaman gereja, bisa bergabung untuk kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian dari lembar pujian nomor 2, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli Tuhan. Roh Kudus sumber penghiburan setiap kami, Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik Bapa, Yesus Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Kami tidak mengerti setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, tapi yang kami tahu bahwa Allah Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, Allah Roh Kudus yang selalu membimbing kami, Allah Roh Kudus yang selalu menghibur kami Bapa. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik dan semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah penghiburan kami pada malam hari. Roh Kudus tetap mengurapi kami, Roh Kudus tetap hadir bagi setiap kami. Bahkan kami merasakan sukacita yang bersumber daripada Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah penghiburan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah sahabat kita yang setia. Dalam suka, dalam duka, Dia tetap bersama dengan kita, karena Dia adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita angkat satu pujian dari lembar pujian nomor 4, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Setia, amin, Dia sahabat kita, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk
segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan, dia mengerti bahasa. Amin Tuhan. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Terima kasih. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Puji nama Tuhan. Kita pada malam hari ini juga akan mendengarkan kesaksian dari Kanana mewakili keluarga di tempat ini. Untuk Kanana, saya persilakan. Halo, selamat malam, shalom. Mungkin 2 tahun belakang ini buat saya pribadi ya, tahun yang berat. Tahun kemarin suami saya dipanggil Bapak di surga. Tahun 2022 ini orang tua saya, mama saya dipanggil Bapak di surga. Mungkin sebagai anak saya belum bisa memberi kebahagiaan buat mama saya, tapi kami semua bahagia. Di hari-hari terakhirnya kami kemarin sempat berkumpul sama mama, ngelihat mama yang keadaannya seperti itu, yang tadinya adik saya cerita ya Lia, katanya mama tuh hari Sabtu masih bisa makan, masih bisa ngobrol, terus pagi-pagi dia kasih video ke kami, mama udah gak bisa gerak sama sekali, udah kaku, sampai ngomong pun gak bisa. Akhirnya kami sepakat ke Tangerang. Tapi Tuhan begitu baik buat kami juga. Adik saya si Naldo itu habis divaksin, malamnya itu meriang, badannya panas. Saya bilang, Dok, kita bisa nggak Dok? Mama nih, kita takut nih mama ada apa-apa. Terus dia bilang, iya Ci, Naldo udah segar nih, bisa nyetir ke Tangerang, tangan juga udah nggak pegal. Saya bilang, ya puji Tuhan, nanti pulang gereja kita ke sana. Saya ngobrol sama mama saya, walaupun saya tahu, saya yakin percaya, walaupun dia nggak bisa ngucapin kata-kata, tapi dalam hati dia senang anaknya ngumpul. Semua hari itu bisa ngumpul, termasuk Anto. Biasanya Anto gak bisa. Terus kami berdoa, terus kami minta maaf sama mama. Kami bilang gini, Mama, kami gak bisa ngebagian mama. Mungkin kami juga selama ngurus mama ada rasa gak sabar, ada rasa, kadang-kadang ada rasa marah, capek mungkin dari kami semua anaknya ya. Tapi kami mengucapkan terima kasih sama mama. Dari kami masih bayi sampai kami dewasa ini, mama udah merawat kami dengan penuh kasih sayang, saya bilang. Terus saya bilang sama Tuhan Yesus, kalau kau mau sembuhkan mama saya, sembuhkan total Tuhan. Tapi kalau engkau mau panggil mama saya, kami udah ikhlas. Daripada kami melihat mama saya udah kemarin udah gak bisa apa-apa tuh. Dari ngomong juga udah dari tenggorokan dan susah, saya bilang. Terus tadi pagi si Anto telepon, nah mama udah nggak ada. Saya bilang Tuhan udah, saya pikir Tuhan nggak mau ngelihat mama sampai menderita lebih lagi, jadi dia panggil cepet. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya untuk
pihak GBI Batu Penjuru yang udah, saya tadi telepon pagi-pagi Pak Gem, ya udah nanti kami urus. Saya telepon juga Tante Menda urus semuanya sehingga bisa seperti ini. Secara manusia juga kami bingung ya seperti apa, sementara Mama di Tangerang, tadi mau ditaruh di Tangerang, tapi saya pikir gini, kalau di Tangerang kita kasihan sama teman-temannya Mama yang ada di Pondok Gede, saudara-saudara. Tuhan beri kemudahan lagi, Mama di sana dimandiin, di sini udah dipasang peti, dan kebetulan tempatnya ini juga buat saya lumayan bagus juga, dan itu semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pihak Batu Penjuru, untuk Tante Menda dan semuanya. Semoga nanti sampai hari ketiga ini semua berjalan dengan lancar tanpa halangan. Terima kasih, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih karena Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti yang akan memberikan kita penghiburan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian dari lembar pujian nomor 8. Engkau ada bersamaku. Tuhan bangkit berdiri bersamamu Bapa.
Ibu Gembala kami persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata bahwa Engkau baik, Tuhan. Kami mengucap syukur mulai dari kami lahir sampai dengan hari ini, kami yang masih ada di tempat ini, kami boleh melihat penyertaan Tuhan buat kami, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menguasai seluruh hidup kami. Yesus yang mengatur segala sesuatunya sampai dengan saat ini sebagaimana kami ada. Bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu di dalam masa kedukaan atas dipanggilnya oleh Tuhan Mama terkasih, Ibu terkasih, Ibu Saini, atau yang kami kenal dengan Ibu Maria Simanjuntak. Biarlah Tuhan, kami yang hidup, kami yang masih ada di dunia ini, boleh merenungkan firman-Mu, boleh mendapatkan pesan khusus secara pribadi demi pribadi untuk setiap kami pada malam hari ini. Karena itu kami undang, ya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, mampukan kami menangkap pesan-Mu untuk kami pribadi pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya atas nama penata layan dan penggembalaan di tempat ini mau mengucapkan, bukan turut berduka cita, tapi saya mengucapkan turut berbela sungkawa. Kenapa? Karena orang berduka cita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Buat saya itu, meskipun artinya sebenarnya sama, tapi saya mau mengucapkan turut berbela sungkawa karena kami merasakan kesedihan yang sama dengan keluarga. Kita kehilangan seorang sosok Ibu Maria Simanjuntak. Namun hari ini saya ingin membawakan firman. Orang Kristen kalau ada yang meninggal, firman itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk kita yang masih hidup. Amin. Ya, tentu mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 akan saya bacakan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau mengawali dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah nonton drama serial? Pernah nonton drakor atau dracin atau drama barat, drama serial? Pasti sebagian kita sudah pernah ya. Tidak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang suka kah? Ya, saya nggak nanya, nggak perlu dijawab, jawab aja dalam hati. Saya suka nonton drama serial dan saat ini saya sedang menonton sebuah drama, ini nggak promosi ya, saya cuma cerita. Sebuah drama serial dari Netflix yang judulnya Manifest. Nah, saya tuh senang sekali, tertarik sekali dengan drama ini. Tapi kemudian setelah diikuti, saya mulai bosan. Udah membosankan ceritanya sampai tengah. Apa yang saya lakukan? Saya skip, saya lompat, saya lihat endingnya, langsung saya lihat endingnya. Ini kalau drama serial di TV nggak bisa, kalau di Netflix atau di View atau yang lain mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu saya pikir lebih penting atau sangat penting endingnya. Kayak kalau saya tadi cerita drama serial itu yang paling penting, bukan paling penting ya, cukup penting itu endingnya.
bagaimana endingnya, apakah dia sukacita, bahagia, atau menderita, gitu ya. Tapi kehidupan kita tidak sama, bukan, dengan drama serial. Kehidupan kita hampir sama, tapi tidak persis sama, karena kehidupan orang Kristen kontrol sepenuhnya, atau kalau itu drama kekristenan, drama kehidupan Kristen, memang yang membuat skenario-nya adalah Allah sendiri, Sang Pencipta kehidupan. Amin. Ya, semua setuju. Allah yang membuat, dan Allah berjanji kepada setiap orang-orang percaya bahwa endingnya itu pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Happy ending. Kalau drama masih ada sad ending, oh nanti tokohnya bisa bercerai, oh tokohnya mati, oh tokohnya apa. Tapi orang Kristen endingnya itu jelas. Happy ending bersama Kristus Yesus. Kita baca, coba kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7 ini. Ini juga happy ending Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, Paulus menulis ini memang dia belum mati, tapi ini dia tahu dia sudah mendekati akhir dari kehidupannya. Dia bilang bahwa aku, dengan berani dia dan yakin dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan tidak cuma seperti pertandingan. Saya bilang begini, pertandingan hidup, berjuang untuk kehidupan ya. Seperti drama yang drama serial atau semua drama ya. Kita itu dalam kehidupan seringkali menemukan bahwa kita mengalami naik, mengalami turun, mengalami kesuksesan, sukacita, bahagia, mengalami kedukacita, kehilangan dan sebagainya. Ini kalau di dalam drama namanya plot twist ya, kayak apa plot twist itu bahasa Indonesianya? Di puncak sukacita atau sesuatu yang mengagetkan. Misalnya saya contoh dalam kehidupan, saya ambil contoh keluarga Simanjuntak, Ibu Maria Simanjuntak. Misalnya dalam kehidupan ada kehidupan keluarga Simanjuntak gitu ya. Saya kasih contoh. Ada satu plot twist yang waktu ini saya berkesan banget, buat saya amazing banget. Itu apa? Nana misalnya. Mana Nana ya tadi? Nana mana? Angkat tangan berarti kelihatan di belakangnya. Oh lagi telepon. Misalnya dalam satu puncak dalam kehidupan keluarga ini, Nana menemukan setelah sekian puluh tahun ya tidak punya keturunan. Terus Tuhan kasih seorang anak, wah yang cantik luar biasa. Namanya siapa? Yusian ya. Betul ya, Yusian. Itu plot twist seperti itu. Atau kemudian kita melihat dalam keluarga Simanjuntak ini, akhirnya Marta harus pindah dari Pondok Gede. Mana Marta? Marta harus pindah dari Pondok Gede ke Cikarang yang jauh banget. Ngapain misalnya? Karena dia harus ngikutin suaminya yang kerja di Cikarang. Itu seperti drama, bukan Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita itu ada naik, ada turun, ada sukacita, ada gembira, ada kegagalan, ada air mata, ada tertawa bersama. Nah, buat Ibu Maria Simanjuntak, dia juga mengalami berbagai plot twist dalam kehidupannya. Dia mengalami melihat anak-anaknya bertumbuh. Ada yang Nana punya keturunan pada umur berapa nah? Berapa puluh tahun setelah menikah? 15 tahun. Wah, Bapak Ibu Saudara, 15 tahun, saya aja 8 tahun baru punya keturunan gitu tuh sukacita banget. 15 tahun sabar menunggu. Saya senang karena saya terlibat. Saya mbak kecil, saya memperkenalkan dokter kandungan saya kepada dia dan berhasil. Itu sesuatu yang sukacita juga buat saya. Dan banyak ya saudara. Kalau Ibu Maria Simanjuntak akhirnya hari ini mengakhiri pertandingan hidupnya, pesan yang hendak saya sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, gak penting masa lalu kita seperti apa, kegagalan kita di masa lalu, kejatuhan kita di masa lalu, kesalahan kita di masa lalu, itu gak penting. Saya katakan yang paling penting adalah ending dari kehidupan kita. Seperti apa ending yang harus kita miliki? Kembali ke 2 Timotius 4 ayat 7. Di sini dikatakan dengan jelas, dan ini kata kuncinya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah apa?
kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Ini baru akan karena dia belum mati. Tapi ketika kita, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri pertandingan hidup kita dengan memelihara iman yang benar, ini kata-kata ini akan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Itu yang sedang dikatakan oleh Ibu Maria Simanjuntak. Mengapa saya berkata begini? Karena saya ajak Bapak Ibu Saudara berpikir, memelihara iman itu artinya apa? Secara singkat saya akan bagikan 3 hal. Memelihara iman itu sederhana, sering kita dengar tapi sulit kita laksanakan. Apa? Yang pertama, kita hanya bisa iman kita terpelihara kalau kita suka membaca firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu bisa memelihara iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia sampai garis akhir kepada Tuhan? Karena firman Tuhan itu di dalam Mazmur dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita nggak punya firman, nggak pernah membaca firman, kita nggak tahu hidup kita ini mau dibawa kemana, apa yang terjadi, endingnya nanti seperti apa. Sukacita nggak seperti kata Tuhan itu? Mampu nggak kita mengakhiri pertandingan yang baik? Artinya kita matinya mati di dalam Tuhan nggak? Kalau kita nggak punya firman, atau kita nggak suka baca firman, nggak pernah baca firman, nggak mengerti firman, godaan, cobaan, bahkan ketika itu godaan, cobaan datang biasanya ketika kita masa-masa yang sulit, kita tergoda untuk apa? Untuk tidak setia, untuk tidak taat, untuk melangkah keluar dari jalur firman Tuhan. Misalnya godaan datang, misalnya, ayo kamu ini lagi susah, hidupmu lagi susah karena COVID-19 misalnya, atau karena mama sakit, supaya mama cepat sembuh gitu aja ya. Godaan apa? Ayo datang ke kekuasaan di luar Tuhan Yesus yang menyangkali iman kita. Itu salah satu contohnya. Bapak Ibu Saudara bisa jawab sendiri. Ketika kita tidak memiliki pelita dalam hidup kita, pelita itu terang bagi jalan itu apa? Ketika kita jalan itu lampu itu di depan kita, firman itu di depan kita yang nonton hidup kita, sehingga kita tidak di dalam kegelapan. Itu yang pertama. Memelihara iman yang kedua, dekat sekali dengan baca firman apa? Berdoa. Berdoa itu bukan bicara kita minta Tuhan tolong sembuhkan saya, sembuhkan mama, Tuhan tolong kasih saya jodoh, Tuhan tolong kasih saya pekerjaan, Tuhan tolong ini itu. Bukan cuma minta-minta. Karena orang Kristen mental kita bukan jadi mental peminta-minta. Siapa itu peminta-minta? Pekerjaan siapa? Pengemis. Mental orang Kristen bukan mental peminta-minta. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, bukan melulu minta ini minta itu. Tapi saya katakan, apa tujuan berdoa? Doa adalah komunikasi. Jadikan doa itu alat komunikasi dengan Tuhan. Setiap pagi kenapa kita berdoa? Kayak kita nyapa Tuhan, kayak kita nyapa anak kita, suami atau istri kita. Bangun pagi, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Kalau sama suami atau istri sama anaknya, selamat pagi sayang, dan sebagainya. Kalau malam kita ucapkan selamat malam pada orang-orang terdekat kita. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, di mana kita menyediakan waktu bicara apa saja yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita minta, sudah pasti ngomong sama Tuhan. Ketika kita khawatir, kita bilang, Tuhan, aku khawatir, Tuhan gimana ini, gini. Tuhan, mama lagi sakit, gimana Tuhan? Khawatir boleh ngomong sama Tuhan, tapi juga berupa pujian. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, terima kasih. Meskipun saat ini keadaanku susah, aku masih hidup. Tuhan, terima kasih. Dan segala macam. Tapi
lagi namanya komunikasi. Doa adalah momen di mana kita mendengar Tuhan bicara. Bukan audible ya. Bukan orang yang punya karunia audible. Audible itu Tuhan ngomong langsung kita bisa dengar, itu karunia. Enggak semua orang punya karunia seperti itu. Tapi ketika kita mendengar membaca firman dan kita berdoa, ini satu paket ya, berdoa baca firman. Saat itulah Tuhan bicara. Lewat apa? Lewat firman yang kita baca. Ketika kita berdoa, kita merenung, Tuhan memberikan inspirasi lewat pikiran-pikiran, rencana-rencana yang baik ya. Hati-hati, ada yang nggak baik, pikiran banyak yang nggak baik, pikiran banyak yang salah, banyak yang melenceng. Ukurannya yang baik mana, yang salah yang mana? Taunya dari mana? Kembali ke tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi firman dan berdoa itu memelihara iman. Dan yang ketiga juga sangat penting, memelihara iman bicara mengenai ibadah. Ibadah adalah ke gereja, berkumpul dengan ibadah komunitas, berkumpul dengan saudara seiman. Ibadah malam penghiburan ini juga ibadah. Kalau kita gosip, ketemu dengan saudara, dengan teman, itu bukan ibadah. Ibadah itu di mana nama Tuhan dimuliakan. Berarti ketika kita bekerja, itu ibadah. Ketika kita bekerja, kita memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama, memperhatikan saudara, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Itu ibadah, karena nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan Tuhan sangat jelas pada kita. Ketika kita yang masih hidup mau memelihara iman kita, mengakhiri pertandingan yang baik dalam hidup kita, itu harapan Tuhan untuk anak-anaknya. Kita harus mau memelihara iman. Jadi jangan jadikan alasan COVID-19 membuat kita tidak bisa ibadah. Kita bisa ibadah, bahkan kalau kita tidak enak badan pun bisa ibadah. Online bisa kan? Jangan jadikan alasan apapun, waktu, capek, banyak pekerjaan, banyak urusan, tidak bisa mencari Tuhan. Jangan, kenapa saya katakan jangan. Karena ketika itu terjadi, kalau kita menolak bertemu dengan Tuhan, ada saatnya nanti Tuhan tidak mau lagi kita temui. Waduh, orang Jawa bilang amsyong itu, cilaka itu. Kalau Tuhan tidak mau ditemui, kita doa Tuhan tidak mendengar. Kita ngomong apapun Tuhan tidak mau mempedulikan kita. Cilaka. Karena itulah, ini saatnya untuk kita. Hari ini kita yang hadir untuk terus menerus memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saatnya kita nanti mau menerima mahkota kebenaran, kita hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti. Ibu Maria Simanjuntak yang saya kenal adalah seseorang yang suka beribadah, orang yang suka berdoa. Sepengetahuan saya, kenapa saya tidak berani bicara seperti ini? Saya selalu mengingat hal-hal yang baik dengan dia. Contoh terakhir sebelum masa pandemi dan akhirnya kita nggak bisa berjumpa, bahkan lama terpisah dengan Ibu Maria, sampai terakhir kita nggak bisa berkomunikasi dengan Ibu Maria. Saya mempunyai kesan yang sangat baik ketika dia telepon sama saya beberapa kali, nggak cuma sekali, dua kali. Dia telepon, dia bilang gini, Nani, tolong izinkan ke Nana. Ada nggak tinggal di rumah Eli, dia bilang, tolong izinkan ke Eli, Mama nanti Jumat mau ibadah. Atau waktu ibadah lansia, dia minta izin, dia bilang izinkan. Loh, saya percaya pasti anak-anaknya mengizinkan, dan akhirnya mengizinkan toh. Tapi saya menangkap kesan yang sangat baik sekali. Ibu Maria Simanjuntak, semasa hidupnya, saya berani berkata, kerinduannya mencari Tuhan dalam ibadah patut layak kita contoh, khususnya buat anak-anak dan cucu, anak cucu dan mantunya. Biarlah hari ini, ketika kita sebentar lagi mengucapkan perpisahan, bentar lagi kita nggak ketemu,
karena dia harus dimakamkan kan. Biarlah dalam 3 hari besok lusa ya kita baru dimakamkan. 3 hari ini boleh membuat kita yang merenungkan anak-anak, khususnya anak, cucu, dan mantu. Kalau yang sudah lama meninggalkan Tuhan, jangan cari alasan untuk berhenti beribadah. Tetap cari Tuhan, sungguh-sungguh. Karena ending kehidupan kita itu lebih penting. Masa lalu is okay. Apapun mungkin engkau melakukan kesalahan, mungkin engkau melakukan dosa, mungkin engkau melakukan hal-hal yang menyakiti, baik menyakiti Tuhan secara langsung maupun saudara-saudaramu atau teman atau siapapun. Tidak penting buat Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka buat kita yang mencari Dia. Inilah waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk keluarga, ambil yang baik teladan hidup Mama. Cari Tuhan. Dan saya percaya seperti janji Tuhan, semua orang yang matinya di dalam Tuhan, dia tidak akan ditinggalkan. Dia akan mati dan bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri di surga. Yaitu buat semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Yesus, Bapa di surga, terima kasih. Hari ini pesan-Mu begitu jelas untuk kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Bahwa penting sekali di dalam ending dari kehidupan kami, penting sekali mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu menjaga, memelihara, merawat iman kita. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau memampukan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini untuk mampu mentaati firman-Mu. Karena kami bersyukur kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami memiliki Roh Kudus yang menolong, menuntun kami melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam Engkau. Hamba meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus, ambil alih dan Engkau mengerjakan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pak Christian, ada warta yang mau disampaikan? Mungkin ada ya. Ya, mungkin untuk ibadah besok kita tunggu keputusan dari keluarga ya. Bapak Ibu Saudara bisa dipantau, khususnya Jemaat GPI Batu Penjuru bisa dipantau di WA Group dan diikuti, nanti kita ikuti dari apa yang setelah keluarga berdiskusi. Untuk ibadah pemakaman hari Rabu besok lusa. Nah, untuk jamnya, tempatnya nanti kita juga akan tunggu keputusan dari keluarga besar ya. Baiklah, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang masih mau memberikan kesaksian dari keluarga, atau ada yang mau disampaikan selain dari mana tadi? Kalau nggak ada mungkin bisa disimpan untuk besok ya. Besok mungkin masih 1-2 hari lagi atau hari Rabu bisa juga keluarga nanti memberikan kesaksian atau mau bernyanyi bersama untuk menyatakan kebaikan Tuhan di sini di sebelum Mama tutup peti hari ketiga juga boleh. Baiklah, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah penghiburan pada hari ini. Kita mau naikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan sebelum saya menyampaikan doa penutup dan berkat. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang sederhana ini dengan segenap hati kita. Kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Hamba serahkan setiap anak, cucu dan mantu yang ditinggalkan. Bapak, beri kekuatan, beri penghiburan kepada setiap mereka. Engkau sendiri yang mengatur kehidupan kami, dan kami mau pegang janji firman-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Engkau tidak akan meninggalkan anak cucu kami dipermalukan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berjanji, dan Allah yang menepati. Hamba serahkan juga ibadah besok dan besok lusa, baik ibadah tutup peti, ibadah pemakaman Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri terlibat di dalamnya. Biarlah seluruh rangkaian ibadah merupakan ibadah yang penuh dengan damai sejahtera Allah, baik untuk setiap keluarga maupun jemaat yang datang melayat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.